Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pagi ini kita akan belajar mengenai literasi. Pertemuan ini, literasi, kita akan membahas literasi fiksi dan literasi informasi. Apa sih literasi fiksi dan literasi informasi itu? Kita bahas ya. Nah, yang pertama, literasi fiksi. Literasi fiksi ini, peserta didik dapat memperoleh hiburan. Jadi, kita yang mempelajari literasi fiksi itu akan memperoleh hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan untuk menghayati permasalahan kehidupan yang ditawarkan pengarang atau pembaca cerita. Kemudian, di sini ada contoh teks literasi fiksi berjudul Pishi di Tengah Badai. Kita baca sama-sama ya. Pishi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. Pishi dan teman-temannya sangat bahagia tinggal di Samudra Hindia bersama 500 jenis makhluk laut lainnya. Pishi dan teman-temannya sedang bermain ketika kapal nelayan datang. Semua ikan berpencar menyelamatkan diri. Pishi jadi sendirian. Kemudian terjadi badai besar. Lautan menjadi gelap sehingga Pishi kehilangan arah. Ombak besar membawa Pishi ke bawah kapal nelayan. Pishi membentur kapal, perutnya terluka. Pishi harus segera mengobati lukanya. Pishi berenang mendekati pantai. Di sana ada rumah sakit alam. Pishi tidak bisa berenang dengan cepat karena tubuhnya yang besar. Berat tubuh Pishi mencapai 900 kg dan panjangnya 10 meter. Setelah jauh berenang, Pishi sangat senang melihat lampu mercusuar. Itu tandanya Pishi sudah sampai di rumah sakit alam. Ikan-ikan kecil langsung mendekati Pishi. Mereka membersihkan luka di perut Pishi. Beberapa hari kemudian, luka Pishi pun sembuh. Pishi sangat berterima kasih kepada ikan-ikan kecil yang merawatnya. Ikan-ikan kecil itu memakan parasit dan jaringan kulit mati di tubuh ikan pari. Hubungan antara Pishi dan ikan-ikan kecil adalah hubungan yang saling menguntungkan. Tubuh ikan pari menjadi bersih, ikan-ikan kecil pun menjadi kenyang. Nah, itu merupakan salah satu contoh teks literasi fiksi. Isinya memuat cerita yang memberikan hiburan kepada kita dan memberikan perenungan atau pelajaran tentang kehidupan atau tentang cerita yang dibawakan bagi kehidupan kita. Seperti itu. Selanjutnya adalah teks literasi informasi. Nah, di dalam literasi informasi, peserta didik dapat memperoleh fakta, data, dan informasi untuk pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Maksudnya bersifat ilmiah ini berdasarkan pengetahuan, gitu ya. Selain itu juga ada konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi ini teks literasi informasi ini dia memuat fakta, data, dan informasi yang sesuai dengan kenyataannya. Jadi diperlukan penelitian atau riset untuk mendapatkan teks literasi informasi ini. Nah, contohnya adalah teks berikut ya. Ini teksnya menceritakan tentang apa? Mari kita baca sama-sama lagi. Indonesia adalah negara penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia. Dalam setahun, sekitar 300 kg makanan dibuang oleh setiap orang Indonesia. Bayangkan, tumpukan 400 kulit pisang, seperti itulah timbunan sampah makanan kita. Jumlah makanan yang terbuang itu bisa untuk memberi makan jutaan orang di negara ini. Padahal masih ada berjuta anak Indonesia yang menderita kelaparan dan gizi buruk. Salah satu penyebab adanya limbah makanan adalah perilaku kurang bijak dari sebagian masyarakat. Masih banyak orang Indonesia yang tidak menghabiskan makanannya atau membiarkan makanan hingga kadaluarsa. Oleh karena itu, kita harus mengubah sikap dalam menghadapi makanan. Nah, teks ini menceritakan tentang sampah makanan yang ada di Indonesia. Bahkan sampah makanan di Indonesia ini merupakan sampah makanan terbesar kedua yang ada di dunia. Dan di sini kita dapat mengetahui faktanya ya dari data-data yang ada di teks ini. Datanya itu apa? Yang pertama tadi Indonesia merupakan penghasil sampah makanan terbesar kedua ya. Kemudian data yang menjelaskan bahwa di dalam 1 tahun itu Indonesia membuang sekitar 300 kg makanan setiap orangnya.
Nah, kemudian di antaranya itu terdapat 4.000 kulit pisang sampah makanannya. Terdapat sampah makanan itu didapat dari sisa-sisa makanan yang kebanyakan tidak dihabiskan oleh masyarakat Indonesia yang masih kurang sadar seperti itu. Padahal di sisi lain masih banyak ya jutaan anak Indonesia yang menderita kelaparan sampai gizi buruk karena kekurangan makanan yang layak. Seperti itu. Jadi dari sini kita tahu bahwa seharusnya kita sebagai manusia yang bijaksana tidak selayaknya untuk membuang-buang makanan karena sesedikit apapun sampah yang kita buang secara sembarangan kalau ditumpuk itu akan membuat si sampah tersebut menjadi gunungan sampah, bahkan menjadi gunungan sampah terbesar di dunia. Seperti itu. Sebaiknya kita tidak mengikuti kebiasaan buruk itu ya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai ide pokok dan kalimat pengembang. Di dalam teks, baik teks literasi informasi maupun teks literasi fiksi, itu akan ada yang namanya ide pokok dan kalimat pengembang. Ide pokok itu apa? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok itu dia disajikan dalam bentuk kalimat utama ya. Jadi bentuknya itu berupa kalimat. Nah, kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa ada di awal paragraf, di tengah, atau di akhir. Jadi tidak selalu di awal ya, bisa jadi di tengah atau juga di akhir. Kemudian kalimat pengembang. Kalimat pengembang ini kalimatnya berfungsi untuk menjelaskan ide pokok. Jadi penjelasan yang lebih detail, yang lebih rinci dari ide pokok itu dinamakan kalimat pengembang. Contoh ide pokok dan kalimat pengembang kita dapat lihat di dalam contoh paragraf berikut yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Ini pernah kita bahas di tema 1 ya. Nah, kita lihat di paragraf ke-1. Di sini ada 3 paragraf. Di paragraf ke-1, mana yang merupakan ide pokok? Kita lihat di kalimat pertama. Coba, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kemudian kedua, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, di paragraf ke-1 ini, yang disebut ide pokok berada di kalimat yang pertama. Jadi, kalimat utamanya itu ada di awal kalimat ya, karena dia masih bersifat umum, kemudian membutuhkan penjelasan kalimat lain, artinya dia membutuhkan kalimat pengembang. Lalu, karena ide pokoknya ada di awal kalimat tadi, maka kalimat setelah itu, kalimat kedua, tiga, dan seterusnya merupakan kalimat pengembang. Seperti itu. Nah, sekarang kita berlatih ya. Berlatih mengenai teks literasi dan teks fiksi. Teksnya ini masih sama seperti yang tadi ya. Sudah kita baca sama-sama. Kemudian ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, perubahan apa yang dialami oleh Pisi pada akhir cerita? Nah, ada pilihan A, B, C, D. A. Pisi membetur kapal nelayan sehingga perutnya terluka. B. Semua ikan berpencar menyelamatkan diri ketika kapal nelayan datang. C. Ikan-ikan kecil membersihkan luka di perut Pisi sampai lukanya sembuh. Atau D. Terjadi badai besar yang membuat lautan menjadi gelap dan Pisi kehilangan arah. Kita lihat berdasarkan teks yang tadi, yang paling tepat jawabannya menurut dari pertanyaan ini adalah pilihan yang C. Ikan-ikan kecil membersihkan luka di perut Pisi sampai lukanya sembuh ya. Nah, kita lihat lagi. Ada di paragraf ketiga dan keempat. Nah, paragraf keempat menunjukkan bahwa ikan-ikan kecil itu menolong ikan pari ini atau menolong si Pisi dalam memakan parasit dan jaringan kulit mati. Jadi mereka punya hubungan yang saling menguntungkan. Paling sesuai dengan jawaban yang C. Kemudian contoh teks literasi informasi. Nah, ini pertanyaannya adalah, kalau yang tadi teks yang teks literasi itu pertanyaannya adalah pilihan ganda, sedangkan yang ini yang literasi informasi pertanyaannya kita membutuhkan jawaban esai, atau jadi jawabannya itu harus bukan pilihan ganda ya, bukan kita harus memilih, tapi
menggunakan jawaban kita sendiri. Nah, ini pertanyaannya, simpulan yang tepat untuk isi teks tersebut. Tadi ketika Ibu membacakan teks ini, sekaligus Ibu memberikan kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari teks ini adalah Indonesia sebagai negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia itu, sekitar setiap 1 tahun mengeluarkan atau membuang sekitar 300 kg makanan setiap orangnya. Nah, di antaranya merupakan makanan yang terdapat dari sisa-sisa makanan yang tidak dihabiskan oleh masyarakat Indonesia yang kurang bijak. Padahal padahal masih banyak anak-anak Indonesia yang menderita kelaparan bahkan gizi buruk. Gitu. Kesimpulan akhirnya, maka kita harus mengubah sikap kita terhadap makanan. Jadi ketika kita makan, sebaiknya kita makan secukupnya saja, tidak mengambil secara berlebihan yang nantinya akan menimbulkan tersisanya makanan. Seperti itu ya. Itu simpulan yang bisa Ibu ambil. Nanti kalau misalkan kalian menemukan teks lain, simpulkan, disuruh untuk menyimpulkan, silakan simpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Seperti itu. Nah, terima kasih. Materi hari ini cukup sekian literasinya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.